warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Siti Wahyuningsih selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Sunarti selaku pengajar praktik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Katerina dan Dewi. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya, dan selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Letrina. Selamat siang Pak Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Dewi. Iya, alhamdulillah sehat Bu, saya juga sehat. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan saya sampaikan kembali Bu, bahwa kemarin saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Untuk supervisi sendiri ini bertujuan membantu Ibu nanti supaya dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu khususnya di bidang pedagogi ataupun mengajarnya. Baik, kita mulai saja Bu ya, ngobrol-ngobrol kita santai saja, kita nikmati saja, jangan menjadi beban gitu ya. Kita sama-sama saling belajar. Baik, yang pertama gini Bu, apa harapan Ibu setelah nanti kita melakukan percakapan ini pada kesempatan yang berbahagia ini? Harapannya supaya saya lebih siap saat dilakukan observasi Pak, dan saya juga bisa tahu apa saja yang akan diobservasi oleh Pak Guru. Oh, gitu. Supaya lebih siap dalam mengajar Bu. Sebelum kita mengajar, kita tahu apa yang akan kita lakukan seperti itu. Selanjutnya gini Bu, kira-kira kapan nanti saya akan mengobservasi itu dalam pembelajaran? Kira-kira hari Sabtu ya Pak. Hari Sabtu minggu depan gitu ya Pak ya? Siap, saya usahakan siap Bu. Ngomong-ngomong Bu Letter, dalam kesempatan ini nanti Ibu Letter mengambil materi tentang apa ya? Kira-kira nanti saya observasi, saya akan mengambil mata pelajaran IPAS Pak, materi terkait kekayaan kebudayaan Indonesia Pak. Oh gitu. Berarti luas Bu ya, bisa dikatakan IPAS. Jadi dikatakan ada kalau kurikulum merdeka kan IPS ya Bu ya? IPAS ya? Dan sosial. Baik. Terus gini Bu, setelah materinya saya ingin tahu juga tujuan pembelajarannya sendiri, nanti Bu Letter mengambil tujuannya apa? Kalau dilihat dari materinya tentang kekayaan budaya Indonesia, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu kira-kira peserta didik dapat menyebutkan kekayaan budaya yang ada di tempat tinggalnya Pak, yang pertama. Untuk yang kedua, nanti diharapkan peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus ada lagi Pak, nanti saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional sama disiplin positif Pak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan seperti itu Bu ya? Iya Pak. Jadi nanti seperti ini. Lalu kira-kira pada saat saya observasi, saya selaku observer, kira-kira aspek yang ditekankan untuk saya mengamati yang mana Bu? Itu tadi Pak, yang pertama itu yang pembelajaran diferensiasinya, karena ya kalau anak itu kan ya tetap minat dan bakatnya itu kan berbeda-beda. Kemudian yang kedua nanti terkait pembelajaran sosial emosional Pak, nanti yang akan saya tekankan itu pada
kesadaran diri sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti saya juga akan menerapkan metode stop ASPOP ini. Terus yang ketiga terkait disiplin positif dalam pembelajaran. Berarti intinya saya nanti pengamatan pada KSE, terus berdiferensiasi dan teknik stop itu sendiri Bu G, untuk kegiatan dalam yang saya jadikan observasi saya. Intinya hanya itu G. Jadi nanti saya akan mengamati pemetaan-pemetaannya, mungkin Ibu juga sudah menyiapkan. Oke. Lalu strateginya Bu, ini strategi apa yang kira-kira Ibu rencanakan untuk mencapai aspek-aspek itu tadi? Strateginya itu yang pertama saya mengelompokkan anak Pak berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Nanti saya juga akan mewawancarai anak membuat seperti itu. Kemudian nanti yang kedua saya akan menyiapkan sumber belajarnya Pak. Jadi nanti ada poster, kemudian saya menyiapkan video pembelajaran, terus buku bacaan Pak. Ya, menarik Bu ini nanti ya. Baik, selanjutnya begini Bu, supaya pembelajaran besok hari Sabtu yang akan datang berjalan dengan lancar, sukses. Ya, dukungan apa yang Ibu perlukan? Kalau dukungan, yang jelas yang pertama itu dari Ibu Kepala Sekolah ya Pak. Selain dari Ibu Kepala Sekolah, juga dukungan yang saya inginkan itu dari rekan-rekan semua yang ada di sekolah ini. Iya, berarti semuanya diikut sertakan dengan aset yang ada seperti itu ya. Baik, itu wawancara saya Bu. Jadi intinya Ibu ingin melibatkan semua aset yang ada di sekolah ini supaya kegiatan nanti berjalan lancar, berjalan dengan sukses. Ya, pembelajarannya nanti bisa tercapai apa yang diinginkan Ibu dan juga tujuan atau murid itu sendiri bisa lebih nyaman, paham, menyenangkan seperti itu. Intinya pembelajarannya menyenangkan dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi, terus ada teknik stop. Jadi sudah dipetakan sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan belajar itu sendiri. Itu Bu, itu saja. Nanti saya akan siapkan lembar-lembar saya supaya nanti ketika saya observer di kelas, saya bisa mengamati fokus yang saya tadi Bu sampaikan. Itu saja. Demikian Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga untuk hari Sabtu yang akan datang lancar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sunati sebagai PT dan Bapak Ibu sebagai rekan sekolah dalam hal ini sebagai smart coaching. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa rangkaian pada supervisi akademik, yaitu sebelumnya saya pasca observasi. Pada kesempatan pada hari ini yang berbahagia, Bu Letter ya, saya didampingi dengan Bu Nati sebagai pengajar praktek, dan saya akan melakukan observasi di kelas. Bu Letter tadi kemarin sudah saya laksanakan ya, saya sudah melaksanakan observasi di kelas itu kaitannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 4. Ini Bu Letter, pada tahapan ini kita akan melakukan coaching, supervisi akademik. Tujuannya yang jelas kita sama-sama refleksi apa yang sudah menjadi pengamatan saya terhadap Bu Letter dalam kelas, dan kendala-kendala apa yang dihadapi Bu Letter selama pelaksanaan pembelajaran di kelas itu. Terus ada kendala yang seperti itu, di sini kita akan sharing Bu ya, seperti itu saja, santai, tidak perlu untuk
menjadi beban, maka untuk kita menemukan solusi dalam pertemuan coaching ini. Baik, mulai kita mulai saja ya percakapan kita. Kemarin saya sudah jelas melihat proses pembelajaran itu di kelas. Jadi menurut Bu Letter, bagaimana perasaan Bu Letter ketika setelah melakukan pembelajaran yang dilakukan kemarin, ada saya sebagai pendapat. Bagaimana perasaan itu? Baik Pak, jadi pada saat pembelajaran kemudian Pak Januari itu rasanya sangat beda sekali. Berbeda Bu. Sangat beda, jadi yang biasanya itu mengalir apa adanya, Iya. meskipun ini diamati oleh teman sendiri, tapi rasanya berbeda. Iya. Tapi di situ saya mendapatkan banyak pelajaran Pak. Nanti jadi saya juga mengharapkan banyak masukan dari Bapak apa saja yang kurang di pembelajaran saya pada waktu diobservasi oleh Pak Januari. Oke, siap. Memang pembelajarannya jadi kelihatan lebih apa itu ya, menarik seperti itu. Kalau saya amati memang kemarin Bu Letter pembelajarannya hebat, jos, gitu ya. Dari pembelajaran yang sudah nampak, itu ya. Jadi memang Bu Letter menyiapkan, betul, menyenangkan. Gitu. Baik Bu Letter, ini kalau selanjutnya dalam pembelajaran kemarin tujuannya itu peserta didik mampu menyebutkan keragaman budaya di daerah tempat tinggal, kemudian korelasikan letak geografis dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya itu. Terus ada lagi itu Pak, penerapan diferensiasi KST, kompetensi sosial emosional, dan yang selanjutnya penerapan disiplin dalam pembelajaran. Jadi intinya tahapannya seperti itu. Iya. Ada tadi diferensiasi seperti itu ya. Jadi ini Bu, kendala ketika itu melakukan pembelajaran tadi, kendala itu apa yang dirasakan saat melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan hal-hal baru, contoh diferensiasi dalam proses pembelajaran itu. Jadi kendalanya itu terletak pada pembelajaran diferensiasinya itu Pak. Jadi awalnya saya sudah memetakan berdasarkan minat dan gaya belajar anak. Tapi pada saat pembelajaran berlangsung, itu anak itu yang tadinya suka menggambar itu kan masuk visual. Nah, kemudian pada saat saya melakukan pembelajaran dan telah Bapak amati pada waktu itu, anak-anak ada yang aku yang pengen nyanyi, nah padahal pengen dengan sebelumnya itu anak itu sudah milih, oh saya nanti gambar ini, sesuai pemetaan ya. Iya, nah pada saat pembelajaran berlangsung, anak aku yang pengen ini, aku yang pengen ini. Nah itu yang jadi kendala saya gitu Pak. Iya, memang kalau saya amati memang ya. Jadi ada kepingin aku ingin ini seperti ini. Jadi hasil pemetaannya itu anak masih belum puas dengan apa yang sudah dipilih. Apa karena dia faktor belum paham tentang mana yang visual, mana yang kinestetik, mana yang auditori dan seperti itu dalam proses proses. Jadi memang kalau kelihatannya sudah menarik, cuman tadi anak masih belum puas dengan kelompoknya seperti itu. Memang itu yang saya lihat, dan Alperaga juga sudah mengakomodir anak ya. Di situ siswa sudah tertarik dengan hal-hal yang sudah disiapkan, mulai dari untuk tadi diferensiasi ada proses visual, ada auditori dan kinestetik seperti itu. Dan di sini kelihatannya ada anak mempraktekkan juga ya tari-tari seperti itu Bu ya. Iya, jadi menarik lah. Jadi sesuai dengan gayanya sendiri, inovasinya sendiri akan lebih menarik. Baik, untuk selanjutnya Bu Letter gini, bagaimana caranya kira-kira itu mengatasi kendala yang dirasakan, yang kaitannya dengan pembelajaran tadi ya, kendala dalam proses penerapan diferensiasinya karena belum begitu maksimal, terus kendala yang dirasakan seperti apa, terus Bu Letter kira-kira ini
kalau sudah seperti itu, kapan direncanakan? Kalau sudah punya rancangan menghadapi kendala seperti itu, sudah menemukan solusinya atau menemukan itu, kapan segera dilaksanakan? Baik Pak, jadi untuk mengatasi kendala tadi anak-anak yang seperti tadi itu yang tidak sesuai dengan pemetaan itu mungkin pada saat saya melakukan pemetaan itu tadi kurang maksimal gitu Pak, kurang matang. Jadi si A si B-nya itu memilih ini sudah saya, oh ini mungkin ini visual, ini masuk auditory pada anak. Ya namanya anak kecil kan dia isi angket itu ini saja. Ya, nanti belum sesuai dengan hatinya. Nah untuk memperbaiki itu saya mungkin harus memperbaiki pemetaan anak tersebut secara maksimal. Terus untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan yang lebih baik lagi Pak. Mungkin untuk saat ini kan minggu depan sudah tes, jadi belum bisa dilakukan. Mungkin berjalan di tahun ajaran baru di kelas yang kelas 3 naik ke kelas 4. Ya, jadi persiapannya lebih panjang, mungkin sebelumnya dilakukan asesmen diagnostik untuk anak biar tahu lah sesuai dengan pemetaannya ya. Jadi tidak kepingin harus berdasarkan dengan kemampuan anak sendiri, pengen yang masuk mana seperti itu. Jadi masih ada waktu panjang, semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Oke, Bu Letter, untuk tanggapan Bu Letter tentang kegiatan supervisi yang saya lakukan seperti ini, bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapannya yang pastinya membawa pengaruh positif bagi saya Pak. Saya mendapatkan masukan, saya mendapatkan saran, saya bisa belajar menjadi guru yang lebih baik lagi. Mungkin kalau tidak disupervisi, kalau tidak diobservasi oleh teman sendiri misalnya, itu tidak, wah ini harus tenanan, nah tidak seperti itu Pak. Mungkin mengalir seperti biasa. Tapi kalau kita disupervisi, diobservasi, itu kan menjadi wah ini hal yang istimewa bagi saya gitu Pak. Iya, baik Bu, ya bagus. Jadi intinya gini Bu ya, setelah kita melakukan coaching sama observasi di kelas itu, semoga dengan rangkaian yang sudah disampaikan kepada Ibu, intinya yang pertama segera untuk menindaklanjuti rencana yang sudah disiapkan, terus menyiapkan semua perangkatnya kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak tidak asal memilih tapi sudah sesuai dengan bakat atau kemampuannya seperti itu. Jadi untuk kita pada kesempatan ini mungkin saya garis bawah itu ya, intinya semoga pembelajaran ini diterapkan pada tahun depan. Berarti berkesinambungan nanti di kelas yang akan naik di kelas 4 seperti itu ya. Semoga akan lebih baik dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Jadi selamat dan sukses seperti itu Bu. Semoga membuat murid lebih bahagia, lebih senang dalam setiap pembelajarannya. Ya, seperti itu. Demikian percakapan coaching supervisi akademik. Seperti itu. Terima kasih.